Ada sebuah pepatah kuno di dunia finansial yang berbunyi, pasar adalah guru yang kejam. Dia memberikan ujian terlebih dahulu, baru kemudian memberikan pelajarannya. Banyak dari kita masuk ke dunia investasi karena melihat potensi keuntungannya yang tanpa batas. Kita melihat portofolio yang menghijau, angka-angka yang bergerak naik, dan seketika kita merasa telah menguasai dunia. Namun, disitulah letak jebakannya. Pasar selalu memiliki cara tersendiri untuk menjatuhkan orang-orang yang sombong. Hari ini, Salemba Invest akan mengajak Anda belajar dari kisah salah satu trader terbesar di dunia, Bruce Kaufner. Seorang pria yang berhasil mencetak rata-rata keuntungan kumulatif hingga 87% per tahun, dan mengubah uang $2.000 menjadi lebih dari $1 juta hanya dalam waktu 10 tahun. Namun, sebelum mencapai puncak kesuksesan tersebut, Kaufner harus melewati satu momen kritis. Sebuah momen di mana dia menyadari bahwa musuh terbesar di dalam pasar bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Hari ini, Salemba Invest akan mengajak Anda belajar dari kisah salah satu trader terbesar di dunia, Bruce Kaufner. Seorang pria yang berhasil mencetak rata-rata keuntungan kumulatif hingga 87% per tahun, dan mengubah uang $2.000 menjadi lebih dari $1 juta hanya dalam waktu 10 tahun. Namun, sebelum mencapai puncak kesuksesan tersebut, Kaufner harus melewati satu momen kritis yang hampir menghancurkan mentalnya seumur hidup. Sebuah momen di mana dia menyadari bahwa musuh terbesar di dalam pasar bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Sebelum menjadi legenda, Bruce Kaufner bukanlah siapa-siapa. Dia adalah seorang akademisi lulusan Harvard University yang jenuh dengan kehidupan kampus. Dia sempat mencoba peruntungan di dunia politik, namun gagal karena kekurangan modal. Hingga akhirnya, untuk bertahan hidup di kota New York, dia terpaksa bekerja sebagai supir taksi malam hari. Namun, Kaufner memiliki satu kelebihan. Dia sangat menghargai proses belajar. Ketika ketertarikannya beralih ke pasar finansial di pertengahan tahun 1970-an, Kaufner tidak langsung terjun membawa modalnya. Dia mengurung diri selama 1 tahun penuh. Dia membaca setiap buku ekonomi yang bisa dia temukan dan mempelajari teori suku bunga secara mendalam, hingga dia jatuh cinta pada konsep yield curve, atau kurva imbal hasil. Kaufner melihat adanya celah atau anomali harga di pasar kontrak berjangka, futures, suku bunga yang saat itu masih belum efisien. Bermodal uang $3.000 dari hasil gesek kartu kredit, dia melakukan transaksi pertamanya. Analisisnya terbukti akurat, transaksi pertamanya sukses, dan disinilah Kaufner resmi memulai karirnya. Awal tahun 1977 menjadi titik balik terbesar dalam hidup Kaufner. Saat itu, dia melihat potensi kelangkaan pasokan pada komoditas kedelai. Dia mulai membeli kontrak kedelai bulan Juli, dan harganya langsung melonjak tajam sesuai perkiraan. Karena merasa di atas angin, Kaufner mulai menerapkan strategi piramida secara agresif. Setiap kali harga naik, dia terus menambah ukuran posisinya. Dalam hitungan minggu, akun kecilnya meroket menjadi $45.000. Keuntungan yang luar biasa besar untuk ukuran modal awalnya. Di titik ini, ego Kaufner naik. Dia merasa bahwa mencari uang di pasar adalah hal yang sangat mudah. Namun, di puncak euforia tersebut, brokernya menelpon dan memberikan saran yang didasari oleh keserakahan. Bruce, harga kedelai akan terbang ke bulan. Lepas saja semua posisi pendekmu yang menjadi pengaman, agar keuntunganmu besok bisa berkali-kali lipat. Kaufner mengalami apa yang dia sebut sebagai momen kegilaan. Logikanya hilang, rasa disiplinnya amblas, dan dia menyetujui saran tersebut. Dia melepaskan seluruh proteksi risikonya dan membiarkan modalnya telanjang tanpa pengaman di tengah pasar yang sangat volatil. Hanya dalam waktu 15 menit kemudian, pasar berbalik arah secara brutal. Harga kedelai jatuh bebas menyentuh batas terendah harian, limit down. Kaufner panik setengah mati. Di tengah kepanikan itu, seluruh posisinya terpaksa dilikuidasi di harga yang buruk. Keuntungan $45.000 amblas dalam hitungan jam, dan akunnya hanya tersisa $22.000. Malam itu,
Kovner mengalami syok emosional yang hebat. Dia merasa mual, sakit perut, dan tidak bisa makan selama berhari-hari. Yang membuatnya hancur bukanlah karena kehilangan uang, sebab secara matematis dia masih untung dari modal awal. Tetapi karena dia menyadari bahwa dia baru saja kehilangan akal sehat dan kedisiplinannya hanya karena bisikan keserakahan. Bagaimana mungkin seorang pria yang mentalnya sempat hancur dan hanya memegang sisa uang $22.000 bisa melesat mencetak $1 juta pertamanya dalam waktu 10 tahun? Kovner tidak melakukannya dengan cara berjudi atau nekat memperbesar taruhan secara buta. Dia melakukannya lewat 2 lompatan besar. Lompatan kepercayaan dan lompatan skala pasar. 1 bulan setelah tragedi kedelai, Kovner kembali bertransaksi dengan sisa modalnya secara sangat disiplin. Dalam beberapa bulan, akun pribadinya berhasil naik kembali ke angka $40.000. Di titik inilah, takdir mempertemukannya dengan Commodities Corporation, sebuah perusahaan investasi elit yang legendaris pada masa itu. Kovner melamar sebagai asisten trader dan diwawancarai oleh Michael Marcus, seorang trader legendaris dunia. Marcus melihat sesuatu yang tidak dimiliki orang lain dalam diri Kovner. Kombinasi otak akademis Harvard dan mental baja yang sudah pernah mencicipi api pasar. Marcus justru menolak Kovner sebagai asisten dan langsung mengangkatnya menjadi trader utama serta memberikan modal kelolaan awal sebesar $35.000 dari perusahaan. Disinilah kunci rahasianya. Efek pengungkit, leverage kepercayaan. Perusahaan mengizinkan Kovner untuk bertransaksi menggunakan akun pribadinya sekaligus mengelola dana perusahaan secara bersamaan. Michael Marcus mengajarkan satu hal krusial kepada Kovner yang mengubah cetak biru mentalnya seumur hidup. Bahwa mencetak uang $1 juta itu sangat mungkin dilakukan, asalkan Anda punya disiplin dan tidak takut berbuat salah. Kovner mulai memperluas radar analisisnya. Dia tidak lagi hanya melihat pasar komoditas lokal seperti kedelai atau tembaga yang likuiditasnya sempit. Bermodalkan latar belakang ilmu politik dan ekonominya, Kovner melompat ke pasar yang jauh lebih raksasa. Pasar mata uang antar bank, falas, dan obligasi global. Kovner memiliki kemampuan langka yang membedakannya dari trader rata-rata. Dia mampu membayangkan konfigurasi dunia yang berbeda total dari hari ini, dan benar-benar mempercayainya. Ketika trader lain ketakutan, Kovner dengan berani mengambil posisi besar di pasar mata uang global, karena dia paham arah kebijakan politik dan ekonomi dunia. Kombinasi antara modal kelolaan yang membesar, disiplin stop loss yang ketat, serta keberanian mengeksekusi tren makro global inilah yang membuat portofolionya menggulung seperti bola salju. Uang $2.000 yang diinvestasikan bersamanya di awal tahun 1978 bertumbuh secara eksponensial lewat keajaiban compounding effect, bunga berbunga, sebesar 87% per tahun, hingga menembus angka di atas $1 juta tepat 10 tahun kemudian. Dari perjalanan bangkit dan melompatnya menjadi raja pasar finansial dunia, Kovner merumuskan 3 aturan besi yang tidak boleh dilanggar. 1. Tahu tempat keluar sebelum masuk. Kovner tidak pernah melakukan transaksi sebelum dia menentukan di mana titik potong kerugiannya, stop loss. Baginya, menempatkan stop loss di luar batas teknikal yang logis adalah satu-satunya cara agar dia bisa tidur nyenyak. 2. Kendalikan ukuran posisi, position sizing. Banyak pelaku pasar yang sangat pintar dan memiliki analisis yang jenius tetap berakhir bangkrut. Mengapa? Karena mereka bertaruh terlalu besar, overtrading. Kovner selalu menekankan bahwa trader atau investor yang serakah pada akhirnya akan selalu tersingkir oleh pasar. 3. Memadukan fundamental dan teknikal. Gunakan analisis fundamental untuk mengetahui mengapa pasar harus bergerak, dan gunakan analisis teknik, grafik, seperti dokter menggunakan termometer, untuk melihat apakah kondisi pasar sedang stabil atau justru sedang mengalami distorsi emosional.
Bruce Kovner akhirnya bertumbuh menjadi salah satu trader paling sukses dan disegani di dunia. Bahkan sempat mengelola dana hingga ratusan juta dolar dengan konsistensi yang luar biasa. Bahkan pada momen crash pasar saham tahun 1987, dia memilih untuk menutup semua posisinya karena dia sadar ada sesuatu di dunia yang sedang terjadi yang tidak dia pahami. Aturan nomor satunya, jangan pernah terjebak di situasi di mana Anda bisa kehilangan banyak uang untuk alasan yang tidak Anda mengerti. Dari kisah ini, pesan penting yang bisa kita bawa pulang adalah pasar finansial hanyalah sebuah cermin besar yang memantulkan siapa diri kita yang sebenarnya. Jika kita masuk dengan keserakahan, pasar akan menghukum kita dengan kepanikan. Namun, jika kita masuk dengan kerendahan hati untuk belajar dan kedisiplinan untuk menjaga risiko, pasar akan memberikan imbalan yang setimpal. Jangan pernah biarkan satu keuntungan membuat Anda merasa telah menguasai pasar, dan jangan pernah biarkan keserakahan melepaskan sabuk pengaman investasi Anda. Apakah Anda pernah mengalami momen di mana keserakahan merusak rencana investasi yang sudah Anda bangun dengan matang? Sampaikan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Jika video ini memberikan sudut pandang baru untuk perjalanan finansial Anda, klik tombol like dan subscribe channel Salemba Invest agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama.